Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arvin Sandya, Muhammad Khairul, Muhammad Bagus Saputro, dan Yusuf Fakil Rahmat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Analisis Metodologis dalam menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Studi empiris abstrak. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Metodologi ini telah menjadi salah satu pendekatan analisis yang penting dalam penelitian sosial, ekonomi, dan kesehatan untuk mengkaji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks statistik, regresi logik digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya suatu kejadian berdasarkan beberapa variabel independen. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuan menangani variabel dependen yang bersifat biner, seperti keputusan ya atau tidak, berhasil atau gagal, dan pilihan antara dua opsi dalam berbagai studi empiris. Logik sering diaplikasikan untuk mengidentifikasi faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengambilan keputusan atau probabilitas kejadian tertentu, seperti pemilihan transportasi, keputusan pembelian, hingga diagnosa penyakit tertentu. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi, logistik atau logik untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis logik dipilih karena variabel dependen yang digunakan bersifat biner, sehingga cocok untuk memprediksi kemungkinan suatu kejadian berdasarkan perubahan pada variabel independen. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data yang relevan, baik melalui data primer maupun sekunder. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik untuk membangun model regresi logistik. Tahapan analisis meliputi pengujian signifikan variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun simultan. Pengujian dilakukan melalui estimasi parameter model, termasuk konstanta dan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Model ini juga diuji kecocokannya melalui uji statistik seperti uji Hosmer untuk memastikan model yang digunakan sesuai dengan data penelitian. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada analisis metode cross action logic, yaitu yang ditunjukkan pada bagian yang pertama, nilai Z statistik sebesar min 3,060 dengan nilai probe sebesar 0,0022 atau lebih kecil dari 0,05. Maka bisa ditarik kesimpulannya bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nah, variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Nilai probe atau LR statistik sebesar 0,000001 atau lebih kecil dari 0,005. Maka variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y secara simultan. Nilai McFadden R squared terhadap R squared sebesar 0,173, maka bisa diartikan bahwa sumbangan pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 17,7%. Selanjutnya yaitu pengujian kebaikan model atau uji Hosmer. H0 yaitu model fit, H1 yaitu model tidak fit. Nilai probe sebesar alpha 0,05, maka H0 diterima, artinya model sudah fit. Selanjutnya yaitu persamaan regresi logistik. Dari analisis persamaan regresi logistik atau logit, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 3,117.
maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik suatu satuan secara rata, maka variabel dependen juga akan naik sebesar 3117. Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai negatif sebesar min 0,463, sekian. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y akan menurun sebesar min 0,463, sekian. Begitu juga sebaliknya. Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,070. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga ikut meningkat sebesar 0,070. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu interpretasi pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel dependen Y. Berdasarkan analisis regresi logistik, variabel X1 memiliki nilai Z statistik sebesar min 3,060. Maka nilai probabilitas 0,0022, sekian. Maka yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa X1 berpengaruh secara negatif terhadap Y. Dengan kata lain, setiap peningkatan satu negatif terhadap Y. Dengan kata lain, setiap peningkatan satu satuan pada variabel X1 akan menyebabkan penurunan probabilitas variabel Y sebesar 0,463 unit. Sebagaimana tercermin dari nilai koefisien regresi yang negatif. Hubungan negatif ini dapat mengindikasikan bahwa variabel X1 adalah faktor penghambat terhadap variabel Y dalam konteks penelitian. Sebaliknya, variabel X2 memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,070 yang menunjukkan hubungan positif dengan variabel Y. Artinya, peningkatan satu satuan pada variabel X2 akan meningkat probabilitas terjadinya variabel Y sebesar 0,070 unit. Hubungan positif ini mencerminkan bahwa X2 berperan sebagai faktor pendorong terhadap Y. Dalam analisis parsial, nilai probabilitas dari pengujian variabel X2 menunjukkan signifikansi yang tinggi, menegaskan bahwa pengaruh variabel ini terhadap Y tidak terjadi secara kebetulan. Selanjutnya yaitu pengaruh simultan variabel X1 dan X2 terhadap Y. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas, likelihood ratio atau LR sebesar 0,00001 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh simultan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y ditolak, mengindikasikan bahwa kedua variabel independen tersebut bersama-sama mengaruhi probabilitas terjadinya variabel Y. Kontribusi kedua variabel independen terhadap variabel dependen dapat diukur melalui nilai McFadden R² yang dalam penelitian ini adalah sebesar 0,173. Nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 17,7% variasi dalam variabel Y dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel X1 dan X2. Meski kontribusi ini tergolong moderat, hal ini menunjukkan bahwa model yang dibangun sudah cukup baik untuk mengidentifikasi pengaruh simultan kedua variabel terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu kesesuaian model dan kekuatan prediksi. Penelitian ini menunjukkan kesesuaian model regresi logistik menggunakan uji Hosmer untuk
nilai apakah model yang dibangun sesuai dengan data yang dianalisis. Berdasarkan hasil pengujian, nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dan tingkat signifikan 0,05, sehingga di hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa model fit diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan memiliki kesesuaian yang baik dalam dan mampu mempresentasikan hubungan antara variabel independen yaitu X1 dan X2 dan variabel dependen yaitu Y. Dari segi kekuatan prediksi, nilai McFadden R² sebesar 0,173 menunjukkan bahwa sekitar 17,7% variasi dalam variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2. Meskipun ini nilai tidak terlalu besar dalam konteks regresi logistik, hal tersebut masih dapat diterima, terutama jika variabel dependen yang diprediksi bersifat kompleks atau dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Y, sementara X2 berpengaruh positif signifikan terhadap Y. Secara simultan, kedua variabel independen ini memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan kontribusi 17,7% terhadap variasi dalam Y. Model regresi logistik yang digunakan menunjukkan kesesuaian yang baik. Dibuktikan dengan hasil uji Hosmer yang menyatakan model fit. Meskipun McFadden R² menunjukkan kontribusi yang relatif kecil, model ini masih efektif dalam memprediksi probabilitas terjadinya Y. Secara keseluruhan, regresi logistik terbukti sebagai alat yang andal untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.